Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Arsandi dengan NIM terakhir 20 dan kedua teman saya, Putri Aurelia dengan NIM terakhir 04 dan Alia Staria dengan NIM terakhir 14. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem pengaturan. Jadi akan ada 4 topik yang dibahas. Pertama itu, manakah yang lebih baik antara open loop atau closed loop. Lalu yang kedua, closed loop atau open loop untuk mesin cuci dan pengatur suhu ruangan. Lalu yang ketiga, menentukan komponen input, output, lamp, transducer, controller dari kegiatan-kegiatan berikut ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, menentukan komponen serta membuat diagram gambar yang tertera pada video. Yang pertama, manakah yang lebih baik antara sistem closed loop atau open loop? Menurut saya sendiri, kedua sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihan sistem open loop yaitu sistemnya sederhana, prosesnya tidak memakan waktu yang lama, dan itu harganya juga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sistem closed loop. Lalu, selain memiliki kelebihan, sistem open loop ini juga memiliki kekurangan, yaitu hasil yang kurang akurat, karena sistem open loop tidak memiliki sensor yang dapat mendeteksi kesalahan secara otomatis. Sedangkan sistem closed loop dapat dikatakan berkebalikan dengan sistem open loop, karena ia dapat mendeteksi kesalahan yang terjadi secara otomatis, sehingga output yang dihasilkan lebih akurat. Tetapi sistem closed loop ini juga memiliki kekurangan, yaitu proses sistem yang membutuhkan waktu lebih lama dan harganya yang cenderung lebih mahal. Jadi jika ditanya mana yang lebih baik antara sistem open loop atau closed loop, maka itu tergantung dengan pengguna itu sendiri. Jika pengguna ingin yang lebih sederhana, murah dan tidak masalah apabila output yang dihasilkan tidak akurat, maka ia dapat memilih sistem open loop. Sedangkan jika pengguna ingin hasil yang lebih akurat dan tidak masalah dengan harganya yang cenderung mahal serta prosesnya yang lama, maka ia dapat memilih sistem closed loop. Lalu next, yang kedua, sistem open loop dan closed loop untuk mesin cuci dan sistem closed loop dan open loop untuk mesin cuci dan pengatur suhu ruangan. Untuk mesin cuci sendiri umumnya memakai sistem open loop karena sistem hanya menggunakan waktu untuk mencuci dengan harapan cucian akan bersih. Selain itu, seperti yang saya katakan di atas, sistem open loop memiliki komponen yang lebih sederhana sehingga tidak memakan waktu yang lebih lama dalam proses mencuci. Walaupun terdapat pula mesin cuci yang menggunakan sistem closed loop. Pada mesin cuci yang menggunakan sistem closed loop tersebut, terdapat sensor yang akan mendeteksi tingkat kekurahan air. Tapi meskipun begitu, mesin cuci dengan sistem open loop lebih diminati karena harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan sistem open loop. Lalu untuk pengatur suhu ruangan sendiri, yang saya tahu menggunakan sistem closed loop karena pada pengatur suhu ruangan terdapat sensor yang dapat mendeteksi suhu ruangan. Ketika suhu naik atau turun sedikit saja, pengatur suhu tersebut akan berjalan untuk mengembalikan suhu di ruangan tersebut menjadi suhu yang sudah di-set sebelumnya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu menentukan komponen-komponen sistem pada orang menunjuk benda, orang mengendarai mobil, robot mengambil barang, dan sistem pengaturan level air. Yang pertama adalah orang menunjuk benda. Pada orang yang menunjuk benda, yang menjadi inputnya adalah arah benda. Kemudian mata sebagai error detektornya karena dia berfungsi sebagai pemeriksa benar atau tidaknya benda yang ditunjuk. Kemudian otak sebagai kontrolernya. Lalu lengan, tangan, dan jari akan menjadi lamp serta transducernya. Dan yang terakhir adalah area yang ditunjuk sebagai outputnya. Lanjut yang kedua, itu orang mengendarai mobil. Pada orang yang mengendarai mobil, pengendara itu sebagai inputnya, kemudian kaki sebagai transducernya atau penggeraknya, dan pedal gas pada mobil itu menjadi kontrolernya,
Lalu plan atau prosesnya itu yaitu mobil bergerak. Dan yang terakhir outputnya adalah kendaraan dapat berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan pengemudi. Terus lanjut yang ketiga yaitu robot mengambil barang. Pada robot pengambil barang ini, inputnya adalah tombol perintah pada remote control robot tersebut. Kemudian transdusernya adalah energi baterai, lalu manusia sebagai kontrolernya, dan plan atau prosesnya itu pergerakan robot itu sendiri. Lalu outputnya tentu saja barang yang terambil oleh robot. Lanjut yang terakhir itu adalah sistem pengaturan level air. Pada sistem pengaturan level air, inputnya adalah air, lalu transdusernya adalah pompa air yang mengisi bak ataupun tangki air, kemudian kontrolernya adalah sensor yang dapat mengetahui ketinggian air di dalam bak atau tangki. Jika sensor mendeteksi bahwa air di dalam tangki itu habis, maka ia akan memberikan sinyal untuk menyalakan pompa, dan jika sensor mendeteksi bahwa level air penuh, maka ia akan memberikan sinyal untuk menghentikan pompa air. Lalu plannya di sini adalah mengalirnya air tersebut, dan yang terakhir yang menjadi outputnya adalah level air yang diinginkan. Next. Yang keempat yaitu menentukan input, output, input sensor, output sensor, error detector, controller, aktuator, dan plan. Kemudian buat diagram blok. Dari diagram blok tersebut dapat diketahui bahwa input atau set point yaitu voltage, kemudian input sensor atau voltage, yang disajikan pada lingkaran gerigi, kemudian controller yaitu diferensial dan power amplitudo, aktuator yang berfungsi sebagai perubah sinyal listrik menjadi penggerak, dapat disajikan pada lingkaran biru. Kemudian proses or plan, yaitu operasi motor. Jika dalam sistem sesuai, maka akan menghasilkan output, yaitu motor bergerak. Jika sistem tidak sesuai, maka sinyal akan dikirimkan oleh output sensor, yaitu analog signal, dan dikirimkan ke error detector, yang disajikan pada lingkaran pink. Selanjutnya, sekian dari penyampaian kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.